idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Jadi dia bukan kebaikan atau kebajikan biasa. Adil itu mengambil semua hak Anda atau memberi semua hak orang lain. Yang menjadi hak kita ambil sepenuhnya. Yang menjadi hak orang lain kita tunaikan sepenuhnya. Itu adil. Tapi kalau yang disebut dengan ihsan itu adalah memberi lebih banyak dari yang seharusnya diberi dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil. Itu yang disebut dengan ihsan. Disinilah Al-Quran mengajarkan kepada kita semangat altruisme, mendahulukan orang lain. Yang dicontohkan dalam kehidupan para sahabat. Ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar. Mereka dengan sukacita menyambut kedatangan mereka, berupaya untuk walaupun sesungguhnya orang Ansar itu tidak lebih kaya dari orang-orang Muhajirin yang datang. Ada sebagian di antara mereka yang kehidupannya itu jauh lebih sulit. Tetapi semangat altruisme itulah yang mendorong mereka untuk wa yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya yang datang dari Madinah, dari Makkah itu ketimbang dirinya, walaupun sesungguhnya mereka juga dalam keadaan berkekurangan. Baik. Jadi ihsan itu kalau kita lihat dalam hubungannya antara seorang hamba dengan orang lain, itu terhadap hamba ihsan tercapai saat seseorang memandang dirinya pada orang lain berempati, sehingga dia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya. Ini yang digambarkan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu belum dinyatakan sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia merasakan apa yang dialami orang lain seperti halnya itu terjadi pada diri dia. Bahkan dia memberi yang terbaik dan yang paling dicintai. Maka yang namanya kebajikan dan kebaktian sejati dalam Al-Quran itu dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebajikan dan kebaktian yang sejati itu adalah sampai kita memberikan sesuatu yang terbaik. Hanya sayangnya kita kalau berinfak itu dipilih yang sudah sisa-sisa, bukan sesuatu yang terbaik. Padahal kebaktian yang sejati itu baru kita peroleh hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ihsan seorang hamba kepada Tuhannya itu terjadi ketika dirinya lebur, sehingga dia hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi definisi ihsan yang disebut dengan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhadapan-hadapan. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, paling tidak kita merasa bahwa Allah mengawasi dan melihat kita. Ihsan, muraqabah itu adalah posisi saat seorang hamba lebur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam diri seseorang yang selalu melakukan muraqabah ihsan, ada kesadaran, pengawasan berlekat yang menjadikan seseorang ingin selalu berbuat baik, berbuat sebaik mungkin. Itu pribadi-pribadi yang tertanam dirinya dalam dirinya muraqabah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang ma'rifat. Muraqabah sebagai refleksi ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Sebenarnya setiap kalbu itu secara alamiah berpotensi untuk menangkap ma'rifat.
ma'rifat itu adalah posisi seorang hamba yang mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang jernih. Itu ma'rifat. Kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh seberapa besar kedalamannya dalam ma'rifatullah itu. Karena kita lihat misalnya, itu hanya bisa dilakukan melalui kalbu, bukan anggota tubuh yang lain. Maka para ulama ahli tasawuf yang menanamkan akhlak Islam itu selalu memperhatikan riyadhah atau mujahadah qalbiyah. Jadi sasaran mereka itu adalah kalbu. Kalbu inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Langit, bumi, gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sehingga atas dasar kalbu inilah manusia lalu kemudian mengemban amanah yang di dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi ini ayat yang di kalangan ulama tafsir itu paling banyak diperselisihkan. Makna amanat dalam ayat ini tidak kurang dari 20 makna. 20 makna. Apa yang disebut dengan amanah di sini? Amanah yang dipikulkan kepada manusia, amanah yang sebelumnya ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung yang kokoh. Ternyata mereka tidak sanggup mengemban amanat itu. Dan hanya manusia yang berani dan mampu mengemban amanat itu. Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar ahli tasawuf, mendefinisikan bahwa amanat yang dimaksud oleh ayat itu adalah ma'rifah dan tauhidullah. Ini bisa kita lihat dalam penjelasan Ibrahim Ibnu Adham. Ibrahim Ibnu Adham ini salah seorang ulama tasawuf yang sangat terkenal. Ketika menjelaskan tentang ma'rifat, persoalannya adalah pada kalbu manusia. Dia menyinggung tentang persoalan mengapa hati manusia itu sulit untuk mendapatkan ma'rifat, sehingga kemudian doanya tidak dikabul. Jadi mengapa doa seseorang itu tidak terkabul? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Tapi mengapa itu tidak dikabulkan doa seseorang? Menurut Ibrahim Ibnu Adham, itu disebabkan oleh hati atau kalbu yang mati. Mengapa kalbu seseorang itu bisa mati? Kapan? Ada 8 jawaban yang beliau kemukakan mengapa hati seseorang itu mati sehingga kemudian doa-doanya itu tidak dikabulkan. Antara lain disebutkan orang itu mengetahui hak Allah tapi tidak menunaikannya. Tahu kewajibannya tetapi tidak menunaikannya. Orang itu membaca Al-Quran tapi tidak menegakkan hukum-hukumnya. Mengaku cinta Rasul tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Mengatakan takut mati tapi tidak mempersiapkan diri dengan berbagai amal ibadah. Mengetahui setan itu sebagai musuh tetapi masih saja bersekongkol dengan setan dalam melakukan kemaksiatan, dosa dan kesalahan. Mengatakan takut neraka tetapi malah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka dengan terus melakukan kemaksiatan. Mengatakan cinta surga tetapi tidak mempersiapkan diri, tidak beramal yang akan mengantarkannya menuju kepada surga. Dan terakhir dia katakan terbangun dari tidur dalam keadaan lupa atas segala aib dan kekurangan dirinya, tetapi setelah bangun tidur itu dengan segera dia menggelap dan membuka aib-aib orang lain. Aib dirinya tidak diperhitungkan, tetapi
aib-aib dan kekurangan orang lain justru diperlihatkan dan dipertontonkan. Inilah yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi mati, sehingga doa-doanya itu tidak dikabulkan, sehingga hatinya itu tertutupi dan tidak mampu menangkap ma'rifatullah. Ini saya kutip dari seorang sufi besar yang bernama Ibrahim Ibnu Adham. Jadi kalbu manusia itu, kalau tadi kita bicara para ahli tasawuf itu memusatkan perhatian mereka pada riyadatul qalb. Kalbu manusia itu pada dasarnya suci. Dalam satu hadis dikatakan yuladu 'alal fitrah. Kalbu manusia itu pada dasarnya ibarat cermin yang siap memantulkan gambar bentuk apapun. Tetapi dalam perjalanannya, kesenangan duniawi, hawa nafsu, setan yang diperturutkan, itu merubah kalbu manusia dari yang semula sehat, dari yang semula suci menjadi sakit, dari yang semula suci berseri menjadi terhijabi, tertutupi, dari yang semula terbuka menyingkap alam malakut menjadi terkunci, dari yang semula melihat menjadi buta. Inilah yang merubah perjalanan kalbu manusia dari yang semula itu suci lalu menjadi ternodai. Kalau sudah begitu, inilah kenyataannya. Di dalam neraka itu nanti banyak manusia dan jin yang dicampakkan ke dalam neraka lantaran apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati mereka itu tidak mampu memahami dan menangkap cahaya ma'rifat. Mata mereka itu tidak dapat memandang kebenaran. Telinga mereka pun tidak mampu memperhatikan dan menangkap suara kebenaran itu. Mereka itulah yang akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Jadi apa yang menjadi penghalang makrifat kita itu? Sehingga kita mengabaikan muraqabah, tidak mawas diri, tidak merasa bahwa kita ada di bawah pengawasan yang kuasa itu. Yang pertama adalah karena hati yang buta itu. Yang di dalam Al-Quran dikatakan kebutaan yang sesungguhnya itu bukan buta mata kepala ini, tetapi kebutaan yang sesungguhnya yang akan memiskinkan dan menyengsarakan manusia itu adalah buta hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi yang disebut dengan kebutaan itu adalah buta mata hati. Yang menjadi penghalang makrifat itu antara lain adalah karena ada belenggu, ada pengunci dalam hati seseorang, sehingga dia tidak dapat menangkap cahaya kebenaran Al-Quran misalnya. Dalam Al-Quran dikatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa manusia itu tidak mentadabburi, tidak meresapi, tidak menghayati kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran? Ataukah karena di dalam hati mereka itu ada kunci, ada pengunci, ada belenggu yang menutupi dan menghalanginya? Am ala qulubin aqfaluha? Ada stempel, ada noda pada hati seseorang. Inilah yang di dalam surat Al-Baqarah dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Al-khatmu. Dengan apa kita menyetempel dan menodai hati kita? Kita tidak sadar dosa, kemaksiatan yang kita lakukan perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, sesungguhnya itu menimbulkan noda di dalam hati seseorang. Semakin banyak kemaksiatan dan dosa dilakukan oleh seseorang, maka noda itu akan semakin banyak di dalam hati kita, dan pada akhirnya akan membuat hati itu hitam pekat, dan pada saat itulah hati manusia terkunci, terstempel, ternodai, sehingga tidak mampu lagi menangkap suara kebenaran, cahaya kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim. Yang menjadi penghalang ma'rifat itu juga adalah penyakit-penyakit hati yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasad, sombong,
ria, dan lain sebagainya. Ada penghalang ma'rifat yang lain yang disebut dengan ar-raib. Ini istilah Al-Quran yang menyebabkan hati seseorang itu terhijabi, tertutupi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam juz Amma itu ada surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka itulah nanti yang pada hari kiamat akan terhijabi, tidak mampu menatap cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rana ala qulubihim. Ar-rain di dalam bahasa Arab itu adalah karat yang biasa menempel pada ujung pedang atau cermin. Cermin kan kita tidak bersihkan pedang itu, sedikit-sedikit ada noda yang menutupi sehingga cermin itu tidak lagi memperlihatkan gambar yang baik kepada kita. Sebaik apapun benda yang ada di depan cermin, ketika cermin itu sudah ternodai oleh noda-noda itu, maka dia tidak akan mampu memantulkan gambar sesuai aslinya. Itu yang disebut dengan ar-rain. Ada karat, ada noda pada hati seseorang. Inilah yang akan menjadi penghalang ma'rifat itu. Jadi kalau seseorang gagal mencapai ma'rifat, menurut Imam Al-Ghazali, itu disebabkan oleh 5 hal. Seseorang tidak atau belum mencapai ma'rifat itu karena pertama, boleh jadi karena belum dewasa. Seperti kalau anak kecil. Maksiat dan syahwat ini juga bisa membuat kalbu seseorang itu menjadi gelap. Kalbu yang mengabaikan pencarian hakikat ilahiyah. Boleh jadi seseorang baik, tapi dia tidak memusatkan perhatiannya untuk melakukan pencarian ma'rifatullah. Apa dibalik fenomena yang ada ini? Dia tidak akan mendapatkan ma'rifatullah. Mungkin disibukkan oleh hal-hal yang bersifat zahiriyah, sehingga mengabaikan perhatian kepada hal-hal yang bersifat ma'rifatullah. Ada hijab yang berupa prakonsepsi, ada keyakinan-keyakinan sebelumnya yang mengganggu, lalu kemudian membuat keyakinan kita itu menjadi tidak murni. Tauhidullah kita itu tidak murni. Dan yang terakhir, tidak memahami jalan menuju hakikat. Padahal kalau kita tahu jalannya, Al-Quran menjamin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh bermujahadah, melakukan riyadhah nafsiyah, itu pasti akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan-jalan kebenaran. Lanahdiyannahum subulana. Ini saya kutip dari Imam Al-Ghazali. Bagaimana cara kita menuju ma'rifat itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kita panca indera. Kita bisa mengetahui kebenaran melalui panca indera, mata, telinga, lisan, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan ma'rifat indera, al-ma'rifat al-hissiyah. Ma'rifat yang bersifat indrawi ini memiliki keterbatasan. Kita melihat matahari itu besarnya itu seperti bola atau kue, karena keterbatasan mata kita dalam memandang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kita akal yang dengannya kita dapat memperoleh ma'rifat akliyah atau ma'rifat aqlani. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kalbu. Dengan kalbu inilah kita akan bisa menangkap ma'rifat ilhamiyah. Seseorang yang sampai pada tingkatan ini, dia akan diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang mungkin dia tidak ketahui. Maka di kalangan ulama tasawuf, mereka lebih mengedepankan ma'rifat yang bersifat al-laduniyah daripada yang bersifat kasbiyah. Al-Quran sendiri menjamin, wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya, nanti Allah akan bukakan ilmu cahaya kebenaran itu. Dan dalam satu hadis dikatakan, "Man 'amila bima 'alima 'allamahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam." Seseorang itu akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa makrifat ilhamiyah ini ketika dia mengamalkan sedikit ilmu yang dia miliki tapi dia amalkan. Itu akan melahirkan ilmu-ilmu baru yang bersifat ilhamiyah ini. Ini saya kutipkan kisah dari seorang sufi wanita, perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Terkait dengan ketulusan dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia berkumpul dengan para sahabatnya, dengan para murid-murid. Beliau bertanya kepada mereka, "Tunjukkan kepada saya kapan seseorang itu dinyatakan tulus dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Al-Hasan Al-Basri menjawab bahwa bukti kecintaan, ketulusan seseorang dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sabar dalam menghadapi segala cobaan dari seseorang atau zat yang dicintainya. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, "Oh, kalau begitu orang itu sombong, angkuh." Coba yang lain. Yang lain mengatakan bahwa seseorang dinyatakan jujur, tulus dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu bersyukur ketika menghadapi cobaan, mendapatkan ujian, cobaan, penderitaan, musibah, itu justru bersyukur. Itulah bukti ketulusan dalam cinta kepada Allah. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, ada yang lebih baik lagi. Apa itu? Abdullah bin Dinar menjawab bahwa bukti ketulusan seseorang dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu merasakan kelezatan dalam setiap musibah, penderitaan, cobaan yang dia alami. Bagaimana itu dapat musibah, tapi kemudian merasa nikmat, merasa lezat, mampu menghayati itu. Lalu kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah berteriak, ada yang lebih bagus dari itu. Apa itu? Ketika seseorang mampu melupakan derita cobaan dalam rangka musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti keadaan para perempuan Mesir yang tidak sadarkan diri, luka ada di tangan mereka karena terpesona oleh wajah tampan Nabi Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf kan begitu. Imra'atul Aziz, istri pembesar Mesir itu, karena merasa tertuduh ingin melakukan sesuatu kepada Nabi Yusuf, lalu kemudian dikumpulkanlah perempuan-perempuan yang ada di kota itu, lalu kemudian diberi pisau dan buah-buahan. Saat mereka sedang mengupas